Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Hakim Aflah dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi maksud dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Selain itu, nilai-nilai yang ada Pancasila itu sendiri merupakan rambu normatif atau pembatas atau batasan, sehingga dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak boleh terlalu bebas sehingga melupakan ideologi kita Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pentingnya Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini dapat dilihat dari dampak negatif dari pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, yang mana karena pengembangan ilmu pengetahuan itu pesatnya dari barat, yang mana bisa saja budaya barat itu masuk ke dalam budaya kita bangsa Indonesia ini, sehingga budaya bangsa Indonesia kita ini sendiri menjadi berkurang. Oleh karena itu Pancasila ini yang menjadi pembatas sehingga kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek ini yaitu ada pada lingkungan hidup, yang mana hal ini membahayakan ekstensi kita sebagai manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu Pancasila ini yang menjadi pedoman kita, ideologi kita dalam pengembangan iptek itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan-hubungan dari sila-sila yang ada dalam Pancasila dengan pengembangan iptek itu sendiri. Jadi hubungannya pada sila pertama itu, dalam pengembangan iptek itu kita tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan juga diciptakan, tetapi kita juga memikirkan dan mempertimbangkan maksudnya dan akibat dari ilmu pengetahuan itu sendiri, apakah dampaknya baik atau buruk bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Lalu pada sila kedua, maksud hubungannya yaitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri haruslah beradab. Pengembangan ilmu pengetahuan itu harus ditujukan kepada kepentingan semua orang, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau sombong. Lalu pada sila ketiga, hubungannya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan ini harus ditujukan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antar manusia dan masyarakat yang ada. Selanjutnya pada sila keempat, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek itu haruslah secara demokratis. Maksudnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu kita boleh secara bebas, tetapi kita juga harus menghargai pendapat-pendapat dari orang lain. Lalu pada sila kelima, hubungannya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri harus dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi Pancasila dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat pesat dari barat,
yang mana hal ini dapat menyebabkan budaya-budaya barat itu bisa saja masuk dengan bebas ke dalam negara kita Indonesia ini, yang mana hal ini yang dapat menjadi tantangan bagi Pancasila itu sendiri. Pada saat ini teknologi yang semakin canggih dan persebaran informasi yang sangat cepat, begitu juga dengan budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita ini, sehingga Pancasila itu sendiri sebagai tameng kita untuk menghadapi budaya-budaya asing yang rasanya kurang cocok terhadap bangsa kita ini. Oleh karena itu kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan teknologi itu sendiri, agar kita dapat terjaga dari budaya-budaya asing dan tidak merusak budaya-budaya kita sendiri. Saya rasa demikianlah video saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.